Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Nursyarani Ari dari kelas B Angkatan 2024 Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan membawakan materi kalimat efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun menurut pola struktur yang benar sesuai dengan situasi yang menyertainya. Orang yang membaca kalimat efektif dan mendengarkannya langsung dapat memahami dengan mudah dan tepat. Kalimat efektif itu sederhana dan menghemat kata. Kalimat efektif dan non-efektif itu sangat berbeda. Pada kalimat efektif memiliki bentuk kalimat yang lebih padat dan singkat. Sedangkan pada kalimat non-efektif, kalimatnya lebih panjang dan berbelit-belit. Oke, saya akan memberikan contoh kalimat efektif dan non-efektif. Yang pertama yaitu kalimat efektif. Kelompok 3 menyelesaikan dengan baik semua soal-soal ujian tengah semester dalam waktu 30 menit. Sedangkan kalimat non-efektifnya yaitu kelompok 3 menyelesaikan dengan meyakinkan diam baik serta dengan sangat memuaskan semua soal-soal ujian tengah semester dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan unsur-unsur kalimat efektif. Pada unsur kalimat efektif merujuk ke bagian-bagian yang membentuk sebuah kalimat dengan fungsi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur kalimat efektif, yaitu yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah unsur yang menunjukkan pelaku, benda, atau hal yang menjadi fokus pembicaraan. Contohnya itu yaitu kucing itu bermain atau bernyanyi adalah hobinya. Yang kedua itu ada predikat. Predikat adalah unsur yang menyatakan tindakan, keadaan, sifat atau ciri dari subjek. Contohnya yaitu elang itu terbang tinggi. Objek adalah unsur yang melengkapi predikat dengan verba transitif. Dan biasanya objek itu terletak setelah predikat. Contohnya yaitu ibu memasak nasi atau dosen menjelaskan pembelajaran. Yang keempat ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat namun tidak dapat berdiri sebagai subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Contohnya yaitu Rifki berbicara dengan sopan atau dia menunggu di taman. Yang terakhir ada keterangan. Keterangan merupakan unsur yang memberikan informasi tambahan mengenai subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya yaitu besok kelas B akan pergi ke pantai atau dia membaca buku di kamar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat-syarat kalimat efektif. Dalam menyusun kalimat efektif, syarat-syarat perlu diikuti agar dapat menyusun kalimat efektif dengan benar. Saya akan menjelaskan satu persatu syarat dari kalimat efektif. Yang pertama ada fungsi gramatikal, merupakan peranan suatu kata, frasa, atau klausa dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu mahasiswa UNM melaksanakan PPL di Desa Pesawahan Kecamatan Tiris dan Kabupaten Probolinggo. Yang kedua ada kepaduan, mengacu pada pola keterkaitan antar bagian kalimat sehingga tercipta kesatuan makna yang utuh. Contohnya yaitu saya memilih pelajaran sejarah karena pembelajaran tersebut membuat saya lebih memahami peristiwa-peristiwa masa lalu Indonesia. Yang ketiga ada kehematan, penggunaan kata secara ringkas dan langsung, tidak bertele-tele namun tetap mempertahankan makna atau informasi yang ingin disampaikan. Contoh, karena modal di bank terbatas, tidak semua pengusaha lema bisa mendapatkan kredit. 4. Penekanan, mengacu pada penggunaan unsur-unsur penting dalam kalimat sehingga pengertian yang ingin ditekankan menjadi lebih jelas. Contohnya, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat
mendiskusikan soal ini lagi. 5. Kesejajaran. Terdapat unsur yang sederajat menggunakan pola atau susunan kata dan frasa yang sama dengan kalimat. Contohnya, Aminah menolong adiknya yang jatuh dengan cara menggendongnya ke dalam rumah. 6. Kevariasian usaha penulis dalam menggunakan berbagai pola dan jenis kalimat untuk mencegah kejenuhan pembaca. Contohnya yaitu, dari renungan tersebut, seorang manajer menemukan makna baru. Suatu realitas yang segar serta kebenaran yang menjadi ide sentral dalam mengembangkan bisnisnya ke depan. Yang ketujuh adalah penalaran proses mental untuk mengembangkan gagasan logis atau nalar berdasarkan beberapa fakta atau prinsip. Contohnya yaitu semua makhluk hidup pasti akan mati. Yang kedelapan atau terakhir adalah kelogisan kalimat harus bisa diterima secara logis dan sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Contoh pada kalimat yang salah yaitu makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat, sedangkan contoh kalimat yang benar yaitu makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. 1. Yaitu kesepadanan. Kalimat yang efektif harus memiliki keseimbangan antara unsur-unsurnya, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Unsur-unsur tersebut harus saling melengkapi dan tidak ada yang kurang atau berlebihan. Selain itu, hubungan antar bagian harus jelas agar pesan mudah dipahami. Contoh pada kalimat tidak efektif yaitu Feli membaca buku, lalu buku itu Feli simpan di lemari. Dan kalimat yang efektif yaitu Feli membaca buku, lalu menyimpannya di lemari. Yang kedua yaitu kecermatan dalam pemilihan atau penggunaan kata. Kalimat yang efektif memerlukan penggunaan kata yang tepat sesuai makna dan konteks. Contoh pada kalimat tidak efektif yaitu sales baru yang dipromosikan itu pergi meninggalkan ruangan. Dan kalimat efektifnya yaitu sales baru yang dipromosikan tersebut segera meninggalkan ruangan. Yang ketiga, kehematan. Kalimat yang efektif harus menghindari kata-kata berlebihan, pengulangan, atau penambahan kata yang tidak diperlukan. Contohnya yaitu pada kalimat tidak efektif, dia sudah datang di sini sejak dari tadi sore. Sedangkan pada kalimat efektif yaitu dia sudah datang sejak sore. Yang keempat adalah kelogisan. Kalimat yang logis adalah kalimat yang dimana semua bagian memiliki hubungan yang masuk akal, baik secara makna maupun tata bahasa. Contohnya pada kalimat tidak efektif yaitu untuk menghemat biaya, acara ini kami perpanjang hingga malam hari. Sedangkan kalimat efektifnya yaitu untuk menghemat biaya, acara ini kami ringkas menjadi setengah hari. Yang kelima yaitu kesatuan atau kepaduan. Kalimat yang padu memiliki hubungan erat antar bagian. Contohnya yaitu pada kalimat tidak efektif, laporan ini membahas tentang berbagai macam teknologi terbaru yang sedang berkembang. Sedangkan pada kalimat efektif yaitu laporan ini membahas berbagai teknologi terbaru yang sedang berkembang. Yang keenam yaitu keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan mengacu pada konsistensi dalam penggunaan bentuk kata dalam suatu kalimat. Contohnya pada kalimat tidak efektif yaitu dia suka membaca buku, menulis cerita, dan mendengarkan musik sambil dinyanyikan orang lain. Sedangkan pada kalimat efektif yaitu dia suka membaca buku, menulis cerita, dan mendengarkan musik. Ketujuh atau yang terakhir yaitu ketegasan. Ketegasan dicapai dengan memberikan penekanan pada bagian tertentu dari kalimat. Contohnya yaitu pada kalimat tidak efektif, kami berharap agar rencana ini bisa berhasil pada kesempatan ini. Dan sedangkan pada kalimat efektifnya yaitu kami berharap rencana ini berhasil pada kesempatan ini.